Silahkan yang ingin berkomentar di soal nomor 2, yang ingin memberi jawaban. D. Silakan. Delta. Nomor 2 delta ya. Sebuah perusahaan memesan bunga dalam jumlah besar kepada Aisyah. Namun Aisyah masih bingung karena jumlah bunga yang tersedia sedikit. Padahal pesanan harus segera diselesaikan. Apa yang harus dilakukan Aisyah? Jadi membaca saja soalnya ini kita sudah bisa paham ya bahwa ini adalah terkait dengan pelayanan publik, Di. Pelayanan publik. Iya. Nomor berapa ini? Nomor 2. 2. Ya, sekali lagi kalau untuk menjawab soal TKP langsung eliminasi yang yang bernilai mati. Ya, bernilai mati itu maksudnya bernilai 1, 2 dan 3. Kita tinggal keep yang bernilai 4 dan 5 kalau kita sudah bisa analisis. Kira-kira dari ketika sudah kita baca ini yang mana kita langsung delete opsinya? Okay. Saya pilihan kalau nomor 1 D. Ya, kita hapus ini. Oke. Kemudian selanjutnya yang mana? B. Apa, Bu? Error. Error kita hapus juga begitu. Oke, apa lagi? A. Oke, A. Jadi yang kita keep sisa C dan D. D. Oke. Kenapa D yang paling tepat? Jadi atau saya kasih nilainya dulu ya, biar cepat. Untuk Untuk A nilainya ini bernilai mati ya. Ini nilainya kalau teman-teman sudah bisa menganalisis seperti ini maka akan terhindar dari nilai-nilai mati yang 1, 2, 3. Kemudian B ini nilainya 1. Kemudian C tadi yang C ya, C kita keep. Kemudian E ini nilainya 4, ini 3. Dan D yang benar 5, gitu ya. Kira-kira Bu Titi, kenapa D yang tepat dibanding dengan yang C dengan E? Apa alasannya kira-kira? Kalau saya pilihannya di sini Kak C. Ya, kenapa? Berarti salah Kak. Oh, kita bilang C ya? Ya. Ayah D. Kalau saya pilihannya C. Ya, oke. Kira-kira ada teman-teman yang bisa memberikan jawaban kenapa C nilainya 3 dari indikator-indikator tadi yang di awal. Kalau saya pilih D Kak karena sesuai dengan kepuasan. Ya. Saat kita melakukan pelayanan publik, kita harus melihat kepuasan orang yang kita layani begitu. Jadi pertama kita lihat dulu soalnya. Ini masalahnya di sini ya. Ini masalahnya bunga dalam jumlah besar. Ya, ini masalahnya di sini. Akan tetapi Aisyah bingung karena jumlah yang tersedia sedikit. Ya, jadi ada yang pesan besar dalam jumlah besar, tapi stok bunga yang tersedia cuma sedikit. Nah, padahal ini sudah segera harus diselesaikan. Nah, jadi masalahnya adalah pesanan besar, jumlah sedikit. Kira-kira kalau kita sebagai pelayanan publik mendapat masalah seperti ini, nah, pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Nah, Iya. kalau kita pilih A, kita untuk menghubungi perusahaan dan meminta untuk segera memutuskan, ini langsung bernilai mati ya. Karena ini tidak memberikan indikasi kepuasan pelanggan. Jadi kalau seperti ini langsung akan kecewa pelanggan karena langsung diputuskan pesanannya. Paham Bu ya? Ya. Kemudian B, membuat karangan bunga menggunakan bunga yang banyak dipesan pada umumnya. Nah, ini juga bernilai mati. Kenapa? Karena belum tentu biasanya ya
bunga yang pada umumnya itu standar biasanya. Ini dijelaskan di soal tidak ada seperti itu, pembahasan seperti itu. Paham ya? Kemudian bagian C, membuat contoh karangan bunga dan mengirimkan fotonya kepada perekam untuk disetujui. Ini juga yang tepat. Kenapa? Karena ini kata kuncinya di sini. Segera diselesaikan. Kalau ini molor lagi waktunya. Contohnya belum tentu disetujui oleh perusahaan. Begitu ya. Kemudian E, memastikan kepuasan perusahaan atas desain bunga yang sudah dibuat dengan menghubungi melalui telepon. Ini kira-kira antara D kenapa bisa seperti ini? Ada yang bisa beri komentar dulu? Bu Titi. Ada Kak. Ya, ayah silakan. Arif. Karena dalam poin ini itu hanya dijelaskan membuat saja tanpa bisa memberikan saran. Kalau yang di poin D itu sekaligus memberikan saran dari sisi penjualnya. Betul ya? Ya betul deh. Ya betul. Terima kasih jawabannya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait pelayanan publik ini? Tadi yang ikut ini semuanya ikut ya? Sudah lihat tadi indikator-indikator untuk pelayanan publik ya? Ada 4 itu? Kurang lebih? Belum Kak, terlewat tadi Kak. Ya? Terlewat Mas, terlewat. Oh terlewat ya? Terlewatkan tadi. Oke, kalau terlewat, saya tampilkan sebentar saja Pak ya. Bisa. Oke, saya tampilkan sebentar saja. Oh. Ya? Siap Kak, siap. Ya, oke. Oke, teman-teman silakan. Ini kalau perlu dicatat atau dipoto ya, di screenshot ya. Nah, untuk hari ini pelayanan publik, kita bahas pelayanan publik ya. Bisa dibaca poin A itu ya. Poin A. Ya. Yang poin ini poin A. Pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja. Yang indikator yang pertama itu keramah tamahan. Jadi kalau kita, teman-teman, saya ulangi lagi, kalau menghadapi soal yang terkait dengan pelayanan publik, maka pastikan untuk menampilkan perilaku keramah tamahan. Pilih jawaban yang memperhatikan atau menampilkan keramah tamahan dalam bekerja. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua itu terkait dengan cara kerja yang efektif. Jadi ini yang subindikator yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini usahakan yang memilih pilihan atau opsi yang bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat, karena ASN itu kita adalah pelayan masyarakat, ya. Ini yang subindikator, ini ya indikatornya ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Jadi usahakan untuk memilih opsi-opsi atau pilihan-pilihan nanti. Nah, ini diperhatikan semua ini. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi jangan karena kita ingin memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain, akan tetapi itu di luar tugas dan wewenang kita. Nah, itu salah juga itu. Jadi usahakan untuk selalu mengetahui tugas dan wewenang. Misalnya tadi soal tadi bukan security ya, tetapi dia mengantarkan dosen, maka itu kurang tepat karena itu di luar tugas dan wewenangnya. Oke ya, misalnya pembuat SIM, tadi yang saya contohkan di awal, pembuat SIM karena ingin mempercepat pengurusan SIM akhirnya melalui jendela, misalnya jalur jendela misalnya, itu juga tidak dibenarkan. Itu otomatis memenuhi kepuasan orang lain, akan tetapi itu di luar tugas dan wewenang, dan itu menyalahi kode etik ASN. Seperti itu. Sampai sini bisa dipaham ya? Insyaallah. Oke. Jadi ini 4 indikator ini terkait dengan
pelayanan publik. Nah, berbeda lagi dengan yang lain. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, lanjut nomor 3. Silakan yang ingin memberikan analisis soal. Bu siapa ya? Atau Arif, silakan Arif. Atau Bu Titi ya? D. Siapa yang mau? Kalau saya sih jawabanku D. Ini kan maksudnya kita uji dulu sesuai jawaban yang ini tadi toh. Maksudnya dengan waktu yang terbatas dikasih kita soal 20 ini kan maksudnya waktunya agak lebih lama daripada kita nanti tes CPNS nanti insya Allah. Kalau saya jawabanku tadi di sini nomor 3 D. D ya? Oke. Ada jawaban yang lain, teman-teman? Selain D ada teman yang jawab yang lain? D. Bu Cahya, Farani? D. Apa Bu? D. Apa? Kalau saya juga Ya? Saya D. Jawab bisa ditulis tadi. Ini saja sudah banyak jawaban ya. Sudah ada berbeda-beda jawaban. Kekerasan yang terjadi saat masyarakat mengajukan keberatannya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja menurut Anda? Yang mana langsung ya, yang A kita langsung coret ya. Iya. Ini bernilai mati ya. Langsung. Ini juga bernilai mati. Oke. Sekarang kita keep C, D dan E. D. Oke, cukup yang E cukup disayangkan karena unjuk rasa tidak ada kaitannya dengan kekerasan sehingga itu seharusnya tidak terjadi. Ini kira-kira Ini kan sudah terkait indikator yang mana tadi, Bu? Kalau dilihat dari soalnya kan maksudnya kekerasan kan maksudnya kekerasan yang terjadi ini kan maksudnya kalau dilihat dari opsinya tuh maksudnya sudah terjadi kekerasan, tapi kalau di C ini kan dia di E ini katanya Ya. Dia di opsi pertama. Oke. Kenapa? Ini lihat soalnya. Ini kekerasan, berarti kekerasan yang terjadi. Ini berarti sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Jadi ya. Kalau E itu tidak Ya dibilang seharusnya Sekali lagi untuk soal TKP memang pemahaman konsep yang harus dikuatkan. Kalau TIU kan rumus ya dan cara cepatnya. Iya. Kalau TKP itu memang pemahaman konsep, cara menganalisa soal dan cara menginstruksi. Kalau kita posisikan diri kita sebagai ASN, posisikan diri kita sebagai ASN dalam melihat kekerasan tersebut ya, kira-kira bagaimana persepsi kita sebagai ASN? Gini Kak, kalau menurut saya pilih D itu mengajukan keberatan itu sebenarnya niatnya baik. Tapi kalau di badan kekerasan disayang misalnya kekerasan tidak terjadi karena mengajukan keberatan itu tuh baik, harus kekerasan pasti bisa didapatkan solusinya itu Kak. Cukup bagus. betul Bu ya. Tapi posisikan diri kita sebagai ASN dulu Bu. Kalau kita sebagai ASN, kira-kira perspektif apa kira-kira yang muncul kalau kita sebagai ASN? Kalau kita berbeda perspektifnya masyarakat awam dengan ASN, kemudian kita kaitkan dengan soal ini. Kalau untuk poin E,
aksinya itu untuk responsifnya. Kenapa? Kalau untuk redaksi pilihan D itu kurang lengkap responsifnya atau responnya. Kalau Ya. di poin E lebih lengkap. Kurang lengkap. Kalau D? Kalau D masih setengahnya, ibaratnya seperti Oke, itu. betul. Kalau C? Kalau C nggak ada sama sekali tindakan ataupun saran. Jadi ini perspektif ya, perspektif kita ini dilihat ini sebagai pelayanan publik. Jadi yang benar di sini Bu ya. Sudah di sini adalah ini ya. Poin 5 ini Benar. adalah C. Kenapa nggak kelihatan? Kelihatan ya? Poin 5 adalah C. Kemudian untuk D. ini D 4, ini 3. Lumayan lah kalau 4. Ya, lumayan lah 4 ya. Tambah sih. Tapi seharusnya 5 ya. Kenapa ini 5? Karena kita sekali lagi berkaca, kita melihat situasi ini terkait dengan kita posisikan diri sebagai ASN. Nah, kalau ASN indikatornya tadi sesuai dengan apa tadi? Wewenang, tugas dan wewenang. Ya. Ya, makanya kalau kita sudah tahu soalnya ini, maka kita lihat indikatornya tadi. Ini terkait dengan tugas dan wewenang ini. Ya. Mungkin agak masih susah ini untuk menganalisa seperti ini. Memang butuh latihan-latihan yang banyak Bu, untuk bisa menganalisis soal-soal ini. Perlu memang banyak latihan. Oke ya, jadi ada tadi yang 4 di. Oke, lanjut. Oke. Iya. Berapa passing grade sekarang Bu ya? Untuk TKP? 156. 156 ya? 156 sekarang ya? Soalnya 45 ya? 45. Woi, Kalau 45 kira blank nanti ini- membaca ini. Ini dari ini kan Bapak Ibu teman-teman sudah bisa mengatur strategi ya. Berapa harus bernilai 5, berapa harus bernilai 4 minimal kan? Oke, lanjut. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Nomor 4. Toko milik Aslam kedatangan seorang pelanggan yang marah dan meminta pergantian alat bor yang dibelinya 1 bulan lalu. Peraturan dari toko Aslam adalah barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Apa yang perlu dilakukan Aslam? Nah, dari Kalau sini saya sih sudah muncul masalah Bu ya. Kalau saya deh. Kalau Tale. C. Apa? C ya? C. C. Iya. Kita keep C. Apalagi? Apa Bu? Ya. E juga. E. Terus yang lainnya? Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan terus ini untuk jawaban yang jauh itu langsung kita coret ya, yang bernilai mati maksud istilahnya. Meminta rekannya yang lebih berpengalaman. Ah, ini sudah jauh ini dari pelayanan publik toh? Iya. Ya, sudah jauh ini. Menahan kekesalan dan menolak dengan tegas keinginan pelanggan tersebut ini juga jauh dari pelayanan publik. Kemudian B, meminta maaf karena tidak dapat memenuhi keinginannya dan merekomendasikan solusi kepadanya. Nah, solusinya apa? Ya kan tidak ada. Bisa juga ini kita keep dulu ya. Kita keep dulu yang B. Bisa jadi ini ya. Jadi tinggal C dan E. Yang satu, jadi ceritanya kalau kita sudah eliminasi seperti ini, kita sudah terhindar dari nilai mati. Jadi minimal kita sudah dapat poin 3 minimal. Kalau kita salah misalnya ya. Sekarang nomor bagian C, menjelaskan aturan yang berlaku dengan tenang agar pelanggan tersebut dapat memahaminya. Oke. D, meminta maaf karena tidak dapat memenuhi keinginannya dan merekomendasikan solusi kepadanya. Oke. E, memeriksa kerusakan peralatan tersebut lalu membantu menghubungi tempat yang dapat memperbaikinya. Kira-kira sebagai pelayanan publik yang mana paling tepat di sini? E. Kalau E, Saya kepuasan. C.
Karena dari aturan toko kan sudah dijelaskan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Oke. Apa tadi Bu, yang C ya? Iya. Ini menjelaskan aturan. Ini kira-kira biasanya kalau di toko itu setiap pembeli dijelaskan tidak aturannya atau tidak pada saat membeli. Biasanya langsung dijelaskan kan? Iya, biasanya Ya kan? Jadi misalnya ada garansinya, itu langsung penjual itu ada garansinya setahun Bu. Kalau rusak ini bisa digaransi, kalau ini yang rusak tidak digaransi. Itu kan pada saat membeli. Jadi ini ceritanya ini sudah lewat, ini ceritanya sudah dilaksanakan toh? Iya. Ya kan? Nah, ini analisis lagi Bu. Nah, jadi tinggal dia nih kira-kira meminta maaf karena tidak dapat memenuhi keinginannya, merekomendasikan solusi kepadanya, atau memeriksa kerusakan peralatan tersebut. Makanya toh. Kalau saya mana periksa dulu. Periksa dulu. Ya, Periksa baru kasih. Dia mengembalikan Ji. ya betul ya. Jadi misalnya diperiksa. Tepuk tangan dulu. Saya Iya, lemparin ke alat bor. iya. Pelayanan publik, kepuasan pelanggan. Ya, di sini terkait dengan kepuasan pelanggan. Sudah diperiksa, tapi misalnya tidak bisa kita perbaiki, maka kita sarankan tempat yang baik untuk diperbaiki. Untuk memperbaiki. Nah, ini pasti pelanggan kalau seperti ini akan puas sekali nih. Kira-kira seperti itu kan Bu? Misalnya saya pembeli, kemudian Ibu yang menjual. Barangnya rusak, saya datang ke toko kota. Kita periksakan, kemudian didapat rusaknya atau tidak, kemudian kita sarankan ke tempat yang baik untuk perbaiki. Itu adalah solusi yang terbaik untuk pelanggan. Ya? Sudah mulai bisa deh? Insyaallah dapat full nilainya TKP-nya nanti semuanya insyaallah. Amin. Amin. Ya. Iya, karena untuk tahun ini Bu, materi TKP itu agak mudah dibanding dengan tahun 2018. 2018 itu 16 materi harus dikuasai dan soalnya itu HOTS dan passing grade tinggi. Wow. Sekarang materinya sedikit. Situ meja tuku. Ya, sekarang ya, berarti tahun 2018 Jatuh 1 poin. ya. Sekarang Poin. materinya sedikit, sisa 6 materi, passing grade-nya 156, tapi terlalu rumit. Tidak terlalu rumit. Kenapa? Karena passing grade tinggi, akan tetapi jumlah soal banyak. 156 passing grade, tapi soalnya 45 kan? 45. Wow. Oke, lanjut lagi. Masih bisa lanjut Bu ya? Atau bagaimana? Sudah mau maghrib ini bagian Sulawesi Selatan. 1 kali mami nih baru maghrib. Iya, betul. Kali. Satu kali lagi. Oke, nomor 5. Sekarang kita di nomor 5. Siapa yang mau? Iya. Apa? Oke, ada yang A, ada yang E. Kalau saya sesuai jawabanku sih D. Oke, ada yang B. Ya. Oke, yang B, C, kenapa dicoret Bu? Atau saya baca soalnya ya. Mama ditegur oleh kepala sekolah ketika baru sampai di kantor karena belum juga menyelesaikan tugas yang diberikan. Ia diminta untuk menyelesaikan hari itu juga, padahal sebelumnya sudah memberikan waktu sampai lusa untuk mengerjakan tugas tersebut. Apa sebaiknya dilakukan oleh Rahmat? Oke, coba kita baca D. Meminta saran kepada sekolah dengan perubahan jadwal penyerahan tugas. Ini bernilai mati ya. Iya. Oke. Sini. Ya. Kemudian C. Ini bernilai mati lagi ya. Lebih parah lagi. Kan? Ya kan? Menolak, langsung dipecat. Kemudian bagian D. Coba, kenapa kita keep bagian D? Coba baca baik-baik soalnya Bu. Kalau bagian D, meminta maaf dulu. Ya. You harus sih. Bagian D. Kira-kira bunyi soal ini Bu.
ini Rahmat, kira-kira ya dari analisanya Bapak Ibu. Ini Rahmat, kira-kira kan sudah diberikan deadline. Kira-kira deadline-nya sudah lewat atau belum? Ya, Belum. belum. Belum atau sudah? Belum. Belum sekarang hari. Masih ada satu, masih ada satu, Ya, diminta masih ada untuk satu menyelesaikan hari. hari itu juga. untuk besok. Oke. 1 hari ya. Saya lusa, saya ini besok, Ini ya. Nah, tapi kepala sekolahnya ini hari nak mau oke. karun. Oke. Jadi Maghrib nih, cepat. sebagai pelayanan publik ya. Kira-kira ini cocok tidak? Ada atasan tak? Kira atasan tak mau ini? Mau hari ini. Tapi ada batas waktunya sampai besok. Kita sebagai bawahan misalnya sebagai pelayanan publik ini cocok tidak ini dengan dia ini? Kalau Sebenarnya bisa juga sekali kita ingatkan ke pas sekolah. Ya. Dengan kata-kata mengingatkan kepala sekolah. tidak mungkin kita yang Deh, mengingatkan kepala kepala sekolah. sekolah. Harusnya Mi. Iya, meminta maaf dulu baru berusaha menyelesaikan tugas. Kan. Ini kita coret ya. Jaksa Iya. Ya, ini fatal juga. Nah, sekarang sisa A dan E. Sisa A dan E. Sisa ini. Nah, kira-kira yang cocok yang mana? Mana dia? kata Kalau saya aja bang. meminta maaf dulu baru berusaha. dulu Mbak. Iya betul. Pertanyaannya, Minta maaf. kenapa harus minta maaf? Kenapa Itu masih karena ada besok? belum tujuh salah. Belum Kita besok. Kenapa harus minta maaf? Lah kepala sekolah salah. Yes. Oke, tapi katanya itu yang pernah saya dengar kalau atasan itu selalu benar. Jadi Oh ya, pasrah kita terus salah. Balas juga kepala sekolah. Salaman Bu. Pengalaman. Enggak, pertanyaan. Jadi kita harus minta maaf. Saya ikut pernah Biar ikut kita tidak di salah harus minta maaf ya, begitu ya. Saya juga gitu. Mahasiswa. Jadi yang benar ini ya. Hihi. Yang benar A. Lucu. 4 E ya, benar juga E tapi lebih tepat A. Ya. Karena ini lebih fokus pada strategi. Ini minta maaf kurang tepat karena ya bukan jadi salahnya. Tidak salah Jini Pak Rahmat. Belum lewat. Ya, belum lewat ya. Belum lewat lah istilahnya. Nah, jadi ini 5 ini 4. Oke? Aman? Oke, sholat dulu. Oke ya, oke. Kita sholat dulu. Aman-aman. Bisa lanjut sebentar atau bagaimana? Ya, Atau besok lagi kita Sembarang lanjut kita. atau bagaimana? dari teman-teman. Oke. Boleh besok. Jadwalnya TKP itu hari karena- Senin sama hari Selasa. Iya, besok deh. Kita lanjut sebentar ya. Biar Atau baik. pelan atau besok dibahas lagi. Disepakati di grup aja Kak. Kenapa? Lebih baik Hari? disepakati di grup aja. Lebih baik disepakati di grup aja. Kurang jelas suaranya. Disepakati di grup katanya Kak. Oke, silakan. Silakan sepakati di grup. Nanti saya tinggal menunggu ya. Kesepakatannya. Atau Oke, siap. bagaimana bagusnya? Ya. Pokoknya malam ini kalau mau boleh, tapi jangan jam tidur ya. Besok juga boleh karena jadwal kita hari ini sampai besok. Oke ya? Oke, siap. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan berkah ya untuk teman-teman dan teman-teman yang ikut hari ini, dimudahkan nanti pada saat tes ya, karena kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau kita pantas untuk menerima
rezeki tersebut. Salah satu cara untuk mementaskan diri itu ya belajar ya. Salah satunya adalah belajar seperti ini, sharing dengan teman-teman yang lain dan berdoa terus. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.